bersempadan dengan garis khatulistiwa yang berada di tengah Pulau Sumatera. Dalam bentangan alam hijau, terseliplah sebuah kisah kehidupan masyarakat Sakai. Suku Sakai, sebagaimana suku-suku lainnya di Indonesia, merupakan salah satu suku asli yang bermukim di Provinsi Riau. Beberapa daerah di Riau yang selalu ditempati suku Sakai diantaranya daerah Kandis, Balai Pungut, Bukit Kapur, Minas, Duri, dan sekitar Sungai Siak hingga ke bagian hulu Sungai Apit. Saat ini suku Sakai menyebar di daerah Kabupaten Bengkalis dan khususnya terdapat paling banyak di Kecamatan Mandau, Talang Muandau, Kecamatan Pinggir. Lalu Sakai ini kalau dicari identiknya kemana, memang banyak yang bertanya dari adik-adik mahasiswa, dari peneliti dalam luar negeri. Sakai ini identik memang dari Pagaruyung ya, Minangkabau. Namun Sakai itu dari satu sisi yang lain, terutama dari keterangan penjajahan Belanda ya. Kita punya salah satu peta Rokanstein. Sakai itu disebut suku tertua di Sumatera. Jadi artinya boleh di Riau, boleh di Sumatera Barat, boleh di Jambi, Palembang. Jadi artinya suku tertua di Sumatera. Sakai lebih identik dengan kehidupan hutan dan sungai. Jadi kalau mau cari orang Sakai itu di mana, memang lebih banyak berada di sekitar sungai, terutama sungai besar ya, sungai besar, karena Sakai lebih menggantungkan hidupnya kepada ikan, sumber air maupun sumber hutan. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, suku Sakai dimasukkan dalam kelompok masyarakat terasing. Dan setelah era reformasi, saat ini suku Sakai digolongkan sebagai KAT, komunitas adat terpencil, baik secara kultural maupun secara fungsional. Pertama kali aku turun ke masyarakat suku Sakai ini itu tahun 1977 ya. Jadi masuk ke desa Muara Basung. Dan ketika itu masyarakat Sakai hidup masih campuran. Campuran itu sebahagian ada yang nomaden, sebahagian mulai menetap. Ya kan? Nah, nomaden mereka ini itu terkait dengan sistem mata pencarian mereka. Artinya apa? Ketika mereka hidup berkelompok, ya kan, ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan itu berjarak, ya kan. Nah, mereka hidup berkelompok, kemudian tetap menggunakan sistem mata pencarian itu dengan bertani. Awal migrasi mereka dipercaya dimulai pada abad ke-14 silam dengan masuknya suku Sakai ke kawasan tepian Sungai Gasip dan hulu Sungai Rokan yang berada di pedalaman Riau. Zaman Orde Baru, bahkan awal-awal akhir-akhir Orde Lama itu juga di sana itu masuk proyek migas. Nah, jadi mereka mengenal dunia luar dan mulai mengenal mulai melihat tanah yang tadinya untuk sumber penghidupan bercocok tanam saja dan tadi itu berburu, hutan untuk berburu, sungai untuk tempat mencari ikan. Nah, mulai ada pergeseran sebenarnya, mulai sedikit-sedikit ada pergeseran ketika proyek migas masuk. Seiring dengan masuknya akses jalan, tentu juga mulai masuk orang luar gitu ya. Mulai mereka banyak berinteraksi dengan orang luar, dan tentu mulai ada percampuran nilai-nilai dan budaya kan ketika masuknya orang luar, begitu. Nah, itu juga mulai berubah juga.
Kehidupan sosial masyarakat suku Sakai sejatinya telah mengalami banyak perubahan, terutama yang terkait dengan pola-pola ekonomi produksi dan sistem tenurialnya, yaitu penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas tanah dan lahan, yang saat ini menjadi isu penting dan utama dari aspek perubahan kehidupan sosial suku Sakai. Kalau mau hidup seperti zaman dulu, tidak hidup lagi. Sebaiknya harus mengikut perkembangan zaman itu. Mengikut perkembangan zaman itu harus punya pendidikan. Harus sekolah. Jadi mau tidak mau ke depan itu harus punya pendidikan. Sekolah. Alhamdulillah anakku ada yang sudah S1 gitu. Alhamdulillah. Aku tamat SD. Saat ini, banyak hal yang harus masyarakat Sakai perhatikan agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial mereka. Perubahan pola pikir dan tingkat pendidikan termasuk hal-hal yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kita berharap kepada seluruh generasi Sakai agar bisa maju di permukaan, agar bisa berani tampil, tidak lagi sebagai suku yang dianggap keterbelakang, dan jangan sampai cengeng. Kita harus berani bersaing. Meskipun kita orang Sakai, tapi kita punya ilmu, punya pendidikan yang harus juga bisa kita tampilkan gitu. Masyarakat suku Sakai kini sudah banyak berbaur dengan masyarakat Riau lainnya dari berbagai suku. Kepercayaan mereka menjadi pemeluk agama seperti kebanyakan suku lain di Indonesia. Anak-anak suku Sakai pun menempuh pendidikan yang sama dengan suku-suku lain yang ada di Riau maupun di belahan bumi Indonesia. Dahulu, masyarakat Sakai masih hidup di tepian sungai. Tapi sekarang, banyak yang sudah bertempat tinggal di perumahan-perumahan dan perkampungan seperti layaknya masyarakat lainnya. Mereka tidak tertutup dan terasing lagi. Hari ini mereka menatap ke depan dengan sebuah kesadaran bahwa mereka punya masa lalu. Bahwa walaupun masa lalu itu surga, tapi ketika dia sudah hilang, lebih baik membangun surga yang baru di masa depan daripada terus-menerus meratapi kehilangan surga itu tadi. Perubahan zaman telah mendorong semua suku, termasuk suku Sakai, untuk beradaptasi. Tinggal menetap untuk mendapatkan hasil bumi yang berkelanjutan, menyekolahkan anak-anaknya agar bisa mengejar ketertinggalan, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lain seperti berdagang, menjadi pegawai, menjadi anggota wakil rakyat, atau bahkan duduk sebagai pimpinan daerah di lembaga pemerintahan. Nah, maka ini penting kita memberikan pemahaman baik kepada masyarakat, baik kepada perusahaan untuk saling bersinergis, dan kita juga mengingatkan kepada perusahaan, laksanakanlah kewajiban pengusahaan hutan itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Zaman sudah berubah. Banyak kemajuan yang telah dicapai dan banyak pula pihak-pihak yang telah turun tangan membantu memberdayakan suku-suku tertinggal di Indonesia, termasuk suku Sakai di Riau ini. Tidak hanya pembangunan fisik semata, namun juga pembangunan jiwa dan keilmuan yang telah membawa putra-putri suku Sakai menjadi manusia-manusia unggul di bidangnya. Saya yakin dan percaya ketika perusahaan mampu membangun kolaborasi dengan masyarakat, bersinergis dengan masyarakat, maka masyarakat akan merasakan bahwa perusahaan izin itu adalah sesuatu yang berharga bagi mereka, dan mereka akan merasakan itu bagian dari keluarganya. Namun, pekerjaan belumlah selesai. Masih banyak yang harus kita kerjakan.
akses pendidikan yang belum merata, pola pikir dan gaya hidup yang masih sepenuhnya bergantung pada alam, dan yang paling utama adalah ketidaktahuan bagaimana menyiasati perubahan zaman. Kira harus ada kolaborasi dari semua stakeholder yang terkait dengan masyarakat Sakai, baik yang langsung misalnya maupun yang tidak langsung. Karena hari ini saya kira atau tahun era sekarang ini saya kira era solusi bersama atau eranya kolaborasi mencari solusi bersama. Bukan lagi kita era di mana kita saling menyalahkan. Sekarang saatnya untuk menyatukan pikiran, berkolaborasi, bahu-membahu untuk menemukan solusi konkret ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Sakai.